Cuci balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Jadi hari ini aku bakalan bikin video no cut no edit sambil morning skincare rutin. Sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan sih, mau menanggapi karena kayaknya belakangan ini banyak banget yang komen bilang sama aku, pantas kulitnya jadi bagus soalnya kerjaannya treatment terus sih. Oh iya, sekarang skincare-nya mahal ya, pantesan makin glowing. Nah, itu sebenarnya agak-agak julid sih. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian udah cek YouTube aku dari lama atau kalian memang ngikutin sosial media aku dari zaman aku jerawatan, pasti kalian tahu aku pernah sembuh dari jerawat tanpa pakai treatment ke klinik ataupun kulit wajah aku pernah membaik tanpa aku treatment ke klinik. Nah, mungkin bedanya kalau sekarang kan aku punya budget lebih atau misalnya ada beberapa brand yang ngasih endorse gitu sama aku atau ngirim produknya sehingga aku berkesempatan untuk mencoba produk-produk mereka. Tapi jangan salah, kalau misalnya untuk beli skincare, pakai skincare, aku masih suka kok pakai produk-produk yang harganya terjangkau, yang menurut aku ya bagus-bagus aja. Nah, hari ini aku akan skincarean spesial pakai produk yang menurut aku harganya masih terjangkau, tapi sampai hari ini produk-produknya masih aku pakai. Yang pertama ada toner dari Azarin, ini yang Daily Beginner Exfoliating Toner. Ini tuh bisa menghaluskan kulit, bisa mencerahkan kulit juga. Mengandung azecler, mengandung lactic acid, ada salicylic acidnya juga. Jadi kalau misalnya buat kalian yang masih pemula, ini tuh bisa banget dijadiin toner untuk eksfoliasi. Sebenarnya tulisannya bisa dipakai setiap hari, tapi menurut aku kalau misalnya kalian masih pemula, dipakainya tuh kayak 2 hari apa 3 hari sekali, udah cukup. Nanti kalau misalnya kalian kayak udah cocok, terbukti gitu ya, udah kuat kulitnya, kalian bisa pakai setiap hari. Tapi walaupun kulit wajah aku udah bisa pakai retinol, udah bisa pakai semua produk eksfoliasi, tetap sih kalau pakai produk ini aku nggak pernah pakai setiap hari. Biasanya aku aplikasiinnya untuk produk ini tuh pakai kapas. Nah, untuk produk-produk Azarin tuh menurut aku salah satu produk lokal yang memang nggak cuman harganya murah, tapi kualitasnya bagus. Kayak mulai dari sunscreennya, terus kayak mulai dari make upnya pun mereka ngeluarin make up yang bagus-bagus. Makanya untuk si toner ini nih sampai hari ini tuh aku masih pakai. Kalau kalian pengen tahu detail produk yang aku pakai hari ini, nanti aku tulis di description box ya. Banyak banget juga yang nanya sama aku, Kak, aku masih pemula, mau mulai pakai exfoliating toner, mau mulai pakai produk-produk eksfoliasi. Bisa kalian coba pakai produk yang Azarin ini. Nah, seperti yang aku bilang, aku sekarang memang punya mungkin banyak apa ya, fasilitas lah atau misalnya kesempatan untuk nyobain produk-produk mahal yang entah dikasih brand atau misalnya sekarang aku memang udah punya budget untuk pakai skincare mahal gitu ya. Tapi tetap sih menurut aku namanya skincare tuh harus cocok-cocokan di kulit wajah. Dan aku juga pernah bilang sama kalian, kalau skincare mahal tuh udah pasti bagus, tapi memang belum tentu cocok gitu. Dan walaupun aku udah punya skincare mahal, kadang aku tuh memang masih suka sayang kalau misalnya harus beli. Makanya aku tetap mencari skincare yang harganya tuh terjangkau, supaya kalau aku beli terus-terusan aku masih punya budgetnya. Nah, yang berikutnya yang masih aku pakai sampai hari ini ada Moisture Boost dari NuFace. Produk ini juga udah pernah aku review terpisah di salah satu video aku. Nah, kalau ini tuh bisa menghidrasi kulit wajah, bisa juga melembabkan kulit wajah. Karena dia itu mengandung 8 jenis hyaluronic acid. Terus dia tuh tipe-tipe essence yang memang teksturnya tuh kayak kental-kental gitu ya. Karena kulit wajah aku tuh tipenya kering, jadi kalau pakai toner yang teksturnya tuh kayak kental gini aku suka banget karena somehow kerasanya tuh kayak lebih menghidrasi kulit wajah aku. Nah, ini kebetulan aku lagi aplikasiin pakai kapas dua-duanya. Nah, terus ada juga yang komen, Kak, pantes ya sekarang tuh treatment terus, makanya kulitnya makin glowing. Menurut aku jadi gini loh, orang-orang yang terlalu sibuk mengomentari orang lain yang oh pantes ya treatment terus jadi glowing, oh pantes ya skincare-nya mahal. Justru maksud aku tuh itu tuh kayak mereka memberikan validasi untuk diri mereka sendiri, alasan kenapa kulit mereka tidak membaik. Jadi ibaratnya kayak gini, oh pantes lah gue nggak glowing karena gue mah nggak pernah treatment. Oh pantes lah aku mah masih tetap kusam soalnya orang lain mah pakai skincare-nya mahal. Nah, lebih sibuk melakukan hal itu. Padahal banyak banget sekarang tuh skincare lokal yang bagus-bagus. Kalau kalian masih belum menemukannya ya berarti memang belum nemu yang cocok gitu. Artinya kalian harus lebih sabar mencari lagi, bukannya jadi julid atau jadi sini sama orang-orang. Ini belakangan ini sering banyak banget
orang yang komen sama aku tentang hal itu. Padahal maksud aku selalu share sama kalian perkembangan entah aku treatment, bahkan aku lagi ikut program diet pun aku share sama kalian, aku kasih tahu sama kalian aku ikut program dietnya di mana karena aku pengen setransparan mungkin sama kalian apa aja yang udah aku jalanin. Kenapa? Supaya kalian tuh dapat informasi tuh nggak setengah-setengah. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung tanya gitu sama aku supaya kalian nggak milih tempat yang salah, tapi kalian bisa mendapatkan informasi dari aku. Nah, yang berikutnya aku mau pakai serum, dan ini tuh serum dari Tavi. Tavi itu kalau nggak salah masih sister brandnya Emina dan juga Wardah. Nah, mereka tuh sekarang punya skincare juga. Aku lagi pakai si 10% niacinamide-nya. Sebenarnya serum ini tuh udah lama, cuma mereka tuh kayak rebranding gitu. Harganya menurut aku cukup terjangkau, 100.000, tapi kita dapat ukuran serum yang 30 ml. Jadi buat aku ini masuknya ke serum yang harganya terjangkau. Ini oke banget sih menurut aku. Karena dia bisa mencerahkan dan juga bisa membuat kulit lebih halus. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya, tadi kok pakai produk eksfoliasi lalu dilanjutkan dengan niacinamide? Sebenarnya ada yang bilang niacinamide itu nggak boleh digabung dengan produk eksfoliasi. Tapi ada juga yang bilang bisa. Itu sebenarnya balik lagi sama kulit wajah kalian, cocok atau enggak sebenarnya. Tapi kalau kulit wajah aku sih sekarang udah fine-fine aja, udah cocok-cocok aja. Dan untuk toner Azarin digabung dengan si Tavi ini tuh bisa works hasilnya bagus di kulit wajah aku. Seperti yang aku bilang, namanya skincare tuh cocok-cocokan dan kalian harus harus berani explore sama kulit wajah kalian sendiri untuk tahu sebenarnya kulit wajah kalian tuh nggak cocoknya sama produk apa sih. Nah, yang berikutnya ini aku pakai moisturizer ini dari Little Fairy. Ini tuh harganya murah banget, kayak cuman 30 ribuan, dan sebenarnya pas awal aku nyoba aku tuh kayak super ragu banget sama produk ini. Dia juga ada sunscreennya juga. Aku tuh sampai kayak mikir, hah, emang beneran bagus? Tapi karena dia itu masih sister brandnya dari Peterson Lab, jadi aku berani nyobain dan ternyata setelah aku pakai emang produknya oke banget. Untuk si moisturizernya ini masih ada wanginya, terus dia tuh cocok buat kalian yang punya kulit berjerawat. Ini biasanya aku aplikasiin di pagi hari karena dia nggak bikin kulit wajah jadi becek dan juga enak dipakai sebelum make up. Ini harganya murah banget. Nah, jadi menurut aku kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit wajah, terus kalian juga punya budget yang terbatas, justru bukannya kalian jadi oh ya udahlah pasrah, enggak. Justru kalian harus cari tahu. Dan kalau misalnya kalian ngelihat di TikTok kulit Kak Jiggly makin bagus, di Instagram kulitnya makin bagus, di YouTube juga, pertama selain yang skincare atau misalnya produk-produk yang aku pakai, aku lagi diet sekarang. Aku nggak minum minuman manis, aku nggak makan pun aku kurangin, karbohidrat bener-bener aku kurangin, aku makan beneran kayak sedikit lah sekarang itu. Dan dari awal aku ikut program di Dermalicious sampai sekarang tuh aku udah turun 10 kilo. Mungkin sebagian orang menyadari ya pipinya agak tirusan mungkin, terus kayak bahunya tuh lebih kayak terlihat kurusan juga. Nah, aku udah turun 10 kilo. Efek dari diet itu bener-bener ngaruh banget. Jadi sebelum kalian judging dengan bilang oh pantas rutin treatment, oh pantas ya pakai skincare mahal, ini aku lagi ngatur makan, ngatur tidur, dan rutin olahraga banget. Hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya ini aku mau pakai sunscreen, dan sunscreen yang aku pakai hari ini dari Emina. Ini aku pakai yang Barrier Hydra Burst Sunscreen. Dia tuh kan ada dua macam ya, yang satu yang khusus buat kulit yang berjerawat. Nah, karena kulit wajah aku tuh tipe yang kering, aku pakai yang Hydra Burst ini. Ini juga sebenarnya kalau kalian pakai produk ini kalian bisa skip moisturizer karena teksturnya bisa cukup melembabkan. Aku udah pernah review ini juga sih di video aku yang terpisah. Kalian tinggal cari aja. Ini tuh salah satu sunscreen yang menurut aku harganya terjangkau, dan menurut aku ini tuh oke banget buat remaja apalagi. Dia tuh nggak bikin oxidize kalau di kulit wajah aku, nggak pedih di mata. Untuk berkegiatan bener-bener kayak nyaman dan enak banget. Nah, jadi itu produk-produk skincare yang menurut aku harganya masih terjangkau, masih aku pakai sampai hari ini, dan menurut aku bagus. Nah, kalau misalnya kalian butuh rekomendasi lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar, butuh rekomendasi produk apanya, atau misalnya sunscreen atau make up, tulis di kolom komentar, nanti sebisa mungkin aku bakalan bikinin videonya buat kalian.